Loh bener, karena sampean aja sing merasa sudah terlalu menganggap sampean inlander, ekstremis, dipecah belah, ditekan, dijajah ratusan tahun, sehingga sampean tidak ngerti lagi makna sejarahnya. Coba kalau sekarang kalau nggak percaya, sekarang ini ketoke mengono Cina karo Jawa. Bahkan ada orang Bali, Bali itu yang I Gusti itu keturunan Cina. Makanya kalau disebut I Gusti pasti matanya sipit. Kita ini coba sampean buka bayi-bayi sampean itu ketika lahir, ono tembongnya merah, biru, itu stempel mongoloid. Bahwa karena gedene sampean jadi kulim batu ya jadi ireng. Loh ini silakan Mas Inggih berdiri Mas Inggih. Mas Inggih. Ini juga ngadep ke belakang Mas Inggih. Mas Inggih ini Cina asli tapi ireng apa enggak? Karena ngurusi beras terus. Sama. Ulama-ulama kita ini keturunan Cina, bukan keturunan Arab. Bukan, salah sampean. Makanya sini sering banget kalau ada orang yang wajahnya koyo Arab gitu, irungnya mancung, bermodal serban karena apa? Dodolan kloso nek pasar Johar nggak laku. Minyak mangi, wes serban sak bantrek. Saya punya teman namanya Moksin itu. Enggak sholat enggak. Oh, kalau di jalan ke daerah Demak gitu, wah sak wedung Demak, bib nyuwun barokah, bib nyuwun barokah. Sholat aja enggak pernah. Kemarin terakhir saya umroh bersama jamaah, saya enggak ngerti. Jadi ternyata ceramah saya yang di Betani Pati itu sampai dibuka di Mesir, dibuka di Madinah, dibuka di Mekah. Ketika saya duduk di warung namanya warung Bang Udin di daerah Kornes, Jeddah, orang pada datang pakai ninja. Nah ini fungsional. Kenapa mereka pakai begitu? Karena paspornya ditarik sama juragannya. Mereka adalah perempuan-perempuan kita. Mereka adalah anak-anak kita, barangkali adik-adik sampean, bulik-bulik sampean yang menarungkan hidupnya bekerja menjadi TKW. Sampai di sana ternyata tidak mampu lagi menjadi pegawai. Kenapa? Karena enggak ada jam kerja. Kerjanya apalagi kalau pas puasa sampai enggak pernah tidur. Dan di sana semua laki-laki kalau mau istrinya meninggal atau cerai gitu, dia mau kawin lagi harus punya 350.000 real sama dengan hampir 1 miliar. Harus punya mobil, harus punya rumah, harus maharnya 100 onta itu 2,7 miliar. Maka laki-laki di sana banyak yang tidak laku kawin. Akhirnya apa? Karena dicepit ke lawang kesakitan, pada datang ke Indonesia kawin kontrak. Sementara yang tidak punya duit, dia nunggu di rumah, maka membeli budak yang namanya TKW. Oleh sebab itu, begitu sampai ke sana paspornya diminta. Saya semula bingung, kenapa? Tiba-tiba ada tanpa diadili, ada orang dipancung, tanpa diadili, ada orang dipancung, dan orang Indonesia, pemerintah Indonesia, pemimpin Indonesia diam saja. Maka di sana kemudian orang-orang yang tidak bisa kawin ini menjadi pemain golf. Dan lapangannya adalah adik-adik kita. Satu lubang rame-rame. Bapakne, pamane, anake, adine, semuanya. Maka pada yang enggak kuat lari. Bisa dipertanggungjawabkan Gus, ayo umroh bareng saya. Tak tunjukkan tempatnya. Bahkan terakhir itu ketika kemudian ada usaha untuk melakukan pembaharuan paspor.
Ratusan ribu orang antri panas-panas dengan suhu 58 derajat, tidak ada ayub-ayubannya yang melayani 5 orang sampai pada antri pada mati. Mati pun tidak diurus oleh KBRI karena KBRI-nya menjadi sindikat penjual bangsanya sendiri juga. Nanti tolong ini direkam dan di YouTube-kan, saya biar mereka tahu. Mau lapor kepada siapa? Mau lapor kepada siapa? Maka kalau dia pakai jilbab, pakai ninja, wajar. Karena apa? Takut diketahui. Orang Indonesia ini kalau umroh begitu, beli apa di sana manggilnya wan, ini berapa wan? Loh kok bisanya gitu loh? Wong pembeli kok manggilnya wan, tuan. Tuan apa? Maka saya minta kalau di sini ada ibu-ibu yang jilbaban dan yang tidak jilbaban, terketuk enggak hati sampean melihat saudara sampean? Kalau Filipina begitu ada kontraknya tidak sesuai, pemerintahnya langsung turun. Maka enggak diremehkan karyawan-karyawan dari Filipina. Sementara kita enggak. Ini yang kemudian dimasukkan menjadi ikhwanul muslimin, masuk ke Indonesia, mengkacaukan adat istiadat, mengkacaukan agama kita, pelaksanaan agama kita, sampai tahlil dikatakan bid'ah. Padahal tahlil itu adalah bermula dari 10 perintah Tuhan. Dari pasal yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Yang bahasa Arabnya jadi la ilaha illallah itu. Dikatakan bid'ah. Sampai saya bingung. Ketika saya diundang di salah satu masjid di Sendang Mulyo, saya tanya, kenapa ini bid'ah, ini bid'ah? Karena tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi, Gus. Kalau begitu, bojo sampean orang Arab apa orang Indonesia? Pak Koko istrinya orang mana? Orang Jawa? Bid'ah. Karena Rasulullah istrinya orang Arab. Ini kan ngawur namanya kalau kemudian begini. Loh Gus, itu tahlilan, itu baca selawat, berjanji, bid'ah. Loh kenapa? Karena Rasulullah tidak melakukan itu. Ya begitu, kalau begitu sampean juga bid'ah. Karena Rasulullah ketika ngomong-ngomong kan nggak pakai handphone, langsung ngomong. Kalau ngaji nggak pakai loudspeaker, langsung ngomong. Coba bayangkan sekarang, kebingungan yang luar biasa, bingung di bidang agama, bingung di bidang ekonomi, bingung di bidang politik. Dibikin ketahanan nasional itu hancur. Orang sudah tidak tahu lagi apa yang disebut dengan ketahanan nasional. Bagaimana mencegah tantangan, gangguan, hambatan baik yang dari dalam atau dari luar sudah tidak masuk akal. Yang penting sopo iki pemilu, sopo jagone, sopo sing tak pilih, ngei piro, wani piro. Semuanya sudah transaksional begitu. Minal fuqara kadal kufro, kemiskinan adalah pintu gerbang kekafiran. Maka coba sampean perhatikan di televisi. Sekarang ini banyak orang menjual ginjalnya sendiri. Ini budaya apa? Sementara triliunan bahkan produksi minyak mentah kita ini yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan kepada pemerintah RI 50%, 50%. Artinya adalah sesungguhnya kalau kita tidak perlu impor pun bisa. Tidak perlu impor, karena apa? Sudah ada. Tapi dicolong sendiri oleh pemimpinnya sendiri. Luar biasa. Sampean tahu nggak bahwa bensin yang sampean pakai ini sesungguhnya kandungan racunnya 100 kali lipat dibandingkan dengan asap rokok. Maka 5 tahun, 10 tahun kok ada ibu muda sedang hamil kok nyedot asap mobil, menyedot asap sepeda motor di jalan-jalan, maka akan melahirkan anak-anak yang
autis, hiperaktif, dan bisa mengalami degeneratif. Coba perhatikan sekarang, bocah sekarang pencilaan kayak singgat nongko kabeh. Bapak nih ngomong sak kata, sak ucap, sak kata, dia sudah menjawabnya. Coba perhatikan. Peracunan massal. Dan BBM yang sampean pakai itu adalah meracuni anak turun sampean sendiri. Karena apa? Harganya di Malaysia, di Singapura itu hanya 2.400. Dibeli oleh anak perusahaan Pertamina, dijual kepada Pertamina 4.400. Pertamina menjual kepada pemerintah menjadi berapa? Enggak ngerti lagi sudah. Subsidi, yang disubsidi siapa? Terakhir saya seminar dengan Riyamisat Riyakudu, Jenderal Riyamisat Riyakudu dan Mas Kwek Kiangi. Kita ketahui bahwa biaya produksi hanya sekian. Kita ini Masya Allah, bosnya Pak Koko ini, Pak SB ini duitnya banyak banget. Kenapa? Karena setiap terjadi transaksi BBM di dunia manapun, seorang presiden dapat 2 sen per dolar. Kebutuhan Indonesia setiap bulan 2 juta barrel. Kalau 2 juta, 1 barrel 400 liter, maka 2 juta kali 400, 800 juta liter. Kali 2 sen, 16 miliar sedino penghasilannya. Ini Gus Dur katanya korupsi 19 miliar. Dari Brunei Gate, Hulu Gate dicopot. Pak SBY penghasilannya 16 miliar sehari. Makanya Pak Koko ini saya anggap sebagai tokoh yang sangat luar biasa. Karena apa? Sederhana. Kenapa? Anak buahnya Pak SBY nyukur jenggot aja nggak bisa. Makanya saya heran, iki anak buah Pak SBY tenan apa ora kok ngomong di sana 4 pilar, kalau saya 3 pilar. Wah, iki nantang dicopot iki ya bilang gitu. Lah yang benar yang Mas Koko itu. Diserang lewat narkoba. Bangsanya dihancurkan untuk apa? Supaya hancur sebagaimana Cina dulu ketika diserang oleh Inggris dengan candu. Maka sampai muncul kesadaran terjadi perang candu. Yang kedua diserang dari faham filosofinya. Sekarang tidak ada lagi orang yang merasa bangga berpakaian tradisionalnya sendiri.